Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin Bu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengaruh penggunaan TikTok terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa Departemen Psikologi Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tazkia Fatmadila sebagai moderator, dan ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Alifah Afrah Al-Hafizah, ada Raisa Fazila Bevinda, ada Nisa Ramadhani Nasution, ada Silvi Khairunisa. Baik, untuk tidak memperpanjang, langsung saja masuk ke bab satu. Bab satu yang akan dijelaskan oleh Alifah. Kepada Alifah, dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Pada bab satu ini terdapat latar belakang, di mana prokrastinasi akademik telah menjadi fenomena yang sangat umum di kalangan mahasiswa dengan sekitar 75% mahasiswa melakukan penundaan tugas akademik yang dapat berdampak serius pada prestasi, kesehatan mental, dan kemampuan mengelola waktu mereka. Dalam konteks ini, TikTok sebagai platform media sosial yang sangat populer telah menjadi salah satu faktor signifikan yang berkontribusi pada perilaku prokrastinasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan TikTok itu yang berlebihan telah menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi pada perilaku prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa. Sebagaimana dibuktikan oleh tingginya tingkat penggunaan platform ini dan penelitian yang menunjukkan hubungan langsung antara intensitas penggunaan TikTok dengan kecenderungan menunda tugas akademik. Selanjutnya, Selanjutnya pada bab satu dibahas identifikasi masalah. Dalam era digital, TikTok telah menjadi fenomena yang menarik perhatian mahasiswa, tetapi penggunaannya yang berlebihan berpotensi mengganggu produktivitas dan tanggung jawab akademik. Konten video singkat yang menghibur seringkali membuat mahasiswa itu terjebak dalam siklus konsumsi yang berlebihan, sehingga berdampak pada perilaku prokrastinasi yang merugikan. Selanjutnya ada tujuan dari kami melakukan penelitian ini, yaitu untuk menguji hubungan antara penggunaan TikTok dan kecenderungan pada prokrastinasi mahasiswa psikologi di Universitas Negeri Padang. Dan selanjutnya ada rumusan masalah dari penelitian ini. Masalah utama yang muncul adalah tingginya tingkat prokrastinasi akademik yang dialami mahasiswa, yang salah satunya penyebabnya itu diduga berkaitan dengan penggunaan media sosial, khususnya adalah aplikasi TikTok. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan TikTok itu dapat mempengaruhi prokrastinasi akademik pada mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, yang terakhir ada manfaat. Pertama itu manfaatnya terbagi dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai pengaruh media sosial terhadap perilaku prokrastinasi, khususnya di kalangan mahasiswa. Temuan dari penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang dampak platform digital seperti TikTok dalam konteks akademik dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Dan yang kedua itu ada manfaat praktisnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang bahaya penggunaan berlebihan TikTok terhadap manajemen waktu dan prestasi akademik. Dengan pemahaman ini, mahasiswa diharapkan mampu mengatur waktu penggunaan media sosial secara lebih bijak. Bagi pihak kampus atau lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun program atau strategi pengelolaan waktu yang lebih efektif bagi mahasiswa. Oke, baik, mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Afrah. Selanjutnya itu ada bab 2. Bab 2 yang akan dijelaskan oleh Silvi. Kepada Silvi, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan di bagian bab 2, yaitu adalah prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik merupakan suatu perilaku penundaan dalam membuat tugas akademik yang dilakukan secara sengaja dan sadar. Prokrastinasi akademik juga diartikan sebagai bentuk penghindaran dalam penyelesaian tugas. Prokrastinator akan lebih memilih melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan dibandingkan menyelesaikan tugas mereka. Nah, berikut adalah aspek
prokrastinasi akademik, yaitu terdapat penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja atau tugas yang sedang dihadapi. Yang kedua ada lamban dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga adanya kesenjangan waktu antara perencana dan kinerja aktual. Yang keempat ada lebih tertarik melakukan aktivitas lain dibandingkan yang menyenangkan daripada melakukan tugas yang harusnya dikerjakan. Kemudian ada faktor-faktor prokrastinasi akademik, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Di faktor internal adalah terdapat dalam diri individu yang mempengaruhi prokrastinasi akademik, antara lain ada kondisi fisik individu dan kondisi psikologi individu. Nah, yang kedua ada faktor eksternal, yaitu terdapat di luar diri individu yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Antara lain ada pola asuh orang tua dan kondisi lingkungan yang lenient. Kemudian pada bagian TikTok, yaitu TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik dan menarik yang bisa digunakan para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren, dapat menarik perhatian banyak orang yang melihatnya. Aplikasi ini merupakan sebuah jaringan media sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Nah, aspek-aspek yang ada pada TikTok itu ada perhatian, attention, durasi atau duration, frekuensi atau frekuensi. Nah, bagaimana hubungan antara penggunaan TikTok terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa? Penggunaan intensif TikTok berhubungan erat dengan prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa, terutama melalui durasi dan frekuensi akses yang tinggi. Mahasiswa seringkali kehilangan waktu produktif yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan tugas akademik karena mereka lebih memilih konten TikTok yang menghibur dibandingkan tugas yang dianggap membosankan. Hal ini memperkuat kebiasaan penundaan pekerjaan yang mengalihkan perhatian dari prioritas akademik sehingga menyebabkan kesulitan dalam memenuhi deadline. Faktor internal seperti kelelahan dan kecemasan juga memperburuk dampak TikTok terhadap prokrastinasi, mengurangi motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, pada bagian bab 2 ini juga ada kerangka konseptual, yaitu penggunaan media sosial TikTok sebagai variabel X dan prokrastinasi akademik pada mahasiswa adalah variabel Y. Yang dimana variabel X yaitu variabel bebas atau independen, sedangkan variabel Y itu variabel terikat atau dependen. RXY itu pengaruh antara variabel X terhadap Y. Hipotesisnya adalah HA terdapat pengaruh antara penggunaan TikTok terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa Departemen Psikologi di Universitas Negeri Padang. Sedangkan H0 tidak terdapat pengaruh antara penggunaan TikTok terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa Departemen Psikologi di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya ada bab 3 yang akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa, dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada bab 3, metodologi penelitian. Jadi di jenis penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasi. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi hubungan antara penggunaan TikTok, variabel bebas, dan prokrastinasi akademik, variabel terikat. Jadi metode korelasi ini tuh digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara intensitas penggunaan TikTok, variabel independennya itu durasi, frekuensi, dan perhatian, dan tingkat prokrastinasi akademik. Variabel terikatnya itu tuh ada alasan, frekuensi, dan dampak penundaan. Pendekatan kuantitatif itu memungkinkan pengukuran objektif dan analisis statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Populasi yang kami tuju itu adalah mahasiswa aktif Departemen Psikologi Universitas Negeri Padang. Sampelnya itu sebanyak 87 mahasiswa, 80% itu perempuan dan 20% itu laki-laki, berusia dari rentang 18 tahun hingga 22 tahun. Teknik pengumpulan datanya itu melalui kuesioner yang disebar secara online melalui Google Form.
Data dikumpulkan selama 2 minggu dari 8 November sampai 20 November 2024. Instrumen penelitian yang kami gunakan itu ada skala prokrastinasi akademik, lalu ada skala penggunaan TikTok berdasarkan durasi, frekuensi, dan perhatian. Selanjutnya ada teknik analisis. Teknik analisis yang kami gunakan itu menggunakan uji korelasi untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel. Selanjutnya itu ada analisa data. Jadi analisa data itu menggunakan uji statistik. Jadi kami itu menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji keakuratan dan konsistensi instrumen. Analisis korelasi itu yang digunakan itu analisis korelasi persen yang itu menentukan hubungan antara intensitas penggunaan TikTok dan tingkat prokrastinasi akademik. Uji validitas itu menunjukkan sebagian besar item dalam skala valid, sementara di uji reliabilitas menghasilkan Cronbach alpha 0,857 untuk skala prokrastinasi akademik dan 0,809 untuk skala penggunaan TikTok, yang dimana menandakan instrumen yang sangat andal. Korelasi persen menunjukkan hubungan positif signifikan antara penggunaan TikTok yang intensif dan kecenderungan prokrastinasi akademik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya itu ada bab 4 yang akan dijelaskan oleh Raisa. Kepada Raisa dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Dila. Dilanjut, yaitu bab 4 hasil penelitian. Deskripsi subjek. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan 80%. Sebagian besar mahasiswa menunjukkan intensitas penggunaan TikTok dan tingkat prokrastinasi akademik yang sangat tinggi. Uji validitas ESAR item dalam skala valid, sementara uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach alpha 0,857 untuk skala prokrastinasi akademik dan 0,809 untuk skala penggunaan TikTok. Menandakan instrumen yang sangat andal. Korelasi person menunjukkan hubungan positif signifikan antara penggunaan TikTok yang intensif dan kecenderungan prokrastinasi akademik karakteristik. Demografi subjek. Sebagian besar responden berasal dari latar belakang sosial ekonomi menengah dengan akses mudah terhadap teknologi digital. Lingkungan mereka juga cenderung mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana hiburan, komunikasi, dan pembelajaran. Pembahasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan TikTok secara intensif berpengaruh signifikan terhadap prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang, di mana 60% mahasiswa memiliki penggunaan sangat tinggi dan 59% menunjukkan tingkat prokrastinasi yang sama. Fitur menarik TikTok dapat memicu kecanduan dan mengalihkan perhatian dari tugas akademik, sehingga meningkatkan perilaku menunda. Meskipun ada hubungan yang signifikan, faktor lain seperti motivasi, manajemen waktu, dan tekanan akademik juga memainkan peran penting. Penelitian ini merekomendasikan eksplorasi lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk memahami lebih dalam fenomena prokrastinasi dalam konteks digital. Selanjutnya yaitu aspek biologis dan psikologis. Konten menarik di TikTok memicu pelepasan dopamin yang memperkuat keinginan untuk terus menggunakan aplikasi. Hal ini mengurangi motivasi untuk menyelesaikan tugas akademik. Implikasi teoritis. Penelitian ini mendukung model biopsikososial di mana faktor internal, motivasi, kecemasan, dan eksternal, distraksi digital berkontribusi pada prokrastinasi akademik. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Raisa. Selanjutnya itu ada bab 5 yaitu tentang penutup atau kesimpulan. Jadi penelitian ini menemukan pengaruh signifikan antara penggunaan TikTok dan prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang, di mana 60% mahasiswa menggunakan TikTok secara intensif dan 59% menunjukkan prokrastinasinya tinggi. Fitur menarik TikTok mengganggu manajemen waktu dan prioritas akademik. Namun, faktor lain seperti motivasi belajar dan tekanan akademik juga berperan, sehingga hubungan sebab akibat tidak dapat disimpulkan secara langsung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan materi kita pada hari ini. Terima kasih Ibu sudah mau menonton video kita dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau kami mempunyai salah-salah kata atau perbuatan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.